pagi kita semuanya. Apa kabar pada hari ini? Semuanya sehat-sehat, puji Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Engkau sungguh dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus membuka hati kami dan merelakan diri kami dikoreksi oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Mari bersama-sama kita katakan amin. Topik kita pada hari ini yaitu Peacemaker, pembawa damai. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 5 ayat 9. Mari bersama-sama kita baca. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apa itu damai? Yang pertama, damai itu adalah keadaan harmonis. Yang kedua, keadaan tenang. Yang ketiga, keadaan tentram. Kamu tahu nggak, selain di Taman Eden tidak ada kedamaian yang utuh di dunia ini. Yang pertama, kisah pembunuhan Habel yang dilakukan oleh Kain itu di dalam Kejadian 4. Pembunuhan pertama di Alkitab ketika baru berumur 2 generasi. Itu semuanya menghancurkan gambar tentang kedamaian yang ada di Taman Eden permulaan penciptaan. Dan yang kedua, peperangan pertama yang tercatat dalam sejarah terjadi kurang lebih pada tahun 2700 sebelum Masehi antara kerajaan Tengah dan kerajaan Timur. Dan yang ketiga, konflik militer pertama yang tercatat di dalam Alkitab ditemukan dalam Kejadian 14, pertarungan antara raja-raja di Kanaan. Konflik selalu menjadi bagian dari sejarah kehidupan manusia. Tetapi dalam ucapan bahagia yang ketujuh ini, Yesus memanggil kita untuk membawa damai bagi dunia yang telah begitu rusak ini. Artinya apa? Kedamaian bukanlah sesuatu yang mudah untuk diwujudkan. Ini membutuhkan kerja keras setiap kita individu. Karena dosa yang bersarang pada hati manusia, kita memiliki kecenderungan alami untuk berkonflik dengan sesama. Coba kita lihat yuk di Yakobus 4 ayat 1-2. Miss bacakan untuk kita. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, tapi orang Kristen yang sejati itu ditandai dengan kasih yang membawa damai. Itu semua karena Yesus, teladan kita yang agung adalah Raja Damai. Ketika Yesus ada di dunia ini, Yesus mengajarkan semua pengikutnya untuk hidup dalam damai. Bahkan di kayu salib, akhirnya Yesus berhasil berdamai, memperdamaikan Allah yang suci dengan manusia yang pemberontak. Mencintai Yesus berarti mencintai kedamaian. Membawa damai dimulai dengan rendah hati. Seperti dalam Roma 12 ayat 18 untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Yuk kita baca Roma 12 ayat 18. Miss baca untuk kita. Sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Puji Tuhan, amin. Mari kita tutup Alkitab kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan Yesus membawa damai buat sekitar kami Bapa yang baik, supaya kami Tuhan layak disebut anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati.